Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 ingin melaporkan hasil paper kami tentang sel surya koper, indium, gallium selenide. Yang dimana beranggotakan Alas Tegar Wijoyo, Antonius Rafael Manurung, Rofik Adrian, Dava Parezi Arif, Ananda Nadira Sabrina, Amelia Nur Hidayah, dan terakhir Prayoga Noviansa. Lalu selanjutnya ada materi yang akan disampaikan oleh teman saya itu Rafael. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Dap. Pertama itu ada di sini tuh di pendahuluan di mana evolusi sel surya dimulai dengan penggunaan silikon kristal tunggal atau monokristalin dan silikon polikristalin sebagai generasi pertama yang mencapai efisiensi sekitar 15-20%. Kemudian fokus beralih ke teknologi sel surya, film tipis seperti copper, indium, gallium selenide atau CGS yang mencapai efisiensi sebesar 23% sebagai generasi kedua. Nah, jadi di sini tuh sebelumnya itu sel surya itu kan merupakan perangkat elektronik lah yang dirancang untuk mengkonversi energi cahaya matahari menjadi energi listrik secara langsung. Nah, jadi melalui efek fotovoltaik, nah di mana yang artinya fenomena di mana energi cahaya matahari dikonversi menjadi energi listrik secara langsung. Nah, sel surya yang memanfaatkan efek fotovoltaik itu prosesnya dimulai ketika foton partikel cahaya menghantam sel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon. Nah, tabrakan ini yang melepaskan elektron yang kemudian mengalir dan menghasilkan listrik. Nah, lalu di sini ada evolusi karena evolusinya ini dari generasi pertama yang dimana itu menggunakan kristal tunggal lah, dimana itu digunakan hanya silikon. Nah, silikon itu yang dimana hanya mempunyai pada generasi pertamanya yang mempunyai efek efisiensi konversinya itu sebesar 15-20%. Nah, seiring berkembangan zaman, fokus beralih ke teknologi sel surya film tipis seperti CIGS ini yang dimana menawarkan efisiensi konversi hingga 23%. Oke, saya serahkan kepada moderator. Oke, baiklah, terima kasih pada Rafael telah menjelaskan tentang pendahuluan dari paper yang telah kami buat. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rofik Andrian. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, izin melanjutkan terkait presentasi. Yang kedua itu ada material. Terdapat 4 material yang digunakan, yaitu koper, indium, gallium, dan selenium. Lalu, koper, indium, gallium, selenide atau CIGS adalah semikonduktor tipe 2 strip 6 yang terdiri dari campuran unsur tembaga, indium, gallium, dan selenium. Koper, indium, gallium selenide adalah semikonduktor yang terdiri dari campuran unsur tembaga, indium, gallium, dan selenium. Tembaga dengan nomor 29 merupakan unsur utama dalam CIGS dan memainkan peran penting dalam struktur kristal serta sifat elektriknya. Indium dengan nomor atom 49 memberikan kontribusi pada fleksibilitas dan kestabilan kimia dari material ini, serta mempengaruhi sifat optiknya. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Rofik atas penjelasannya. Maka materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Itu selanjutnya ada gallium, yang dimana gallium memiliki nomor atom 31 dengan di sini gallium berperan untuk mengatur sifat kristal dan properti elektronik untuk CIGS itu sendiri. Lalu gallium juga merupakan material yang digunakan dalam pembuatan CIGS ini. Selanjutnya ada selenium yang memiliki nomor atom 34. Selenium adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam CIGS ini karena dia berfungsi untuk menentukan bandgap dan kinerja sel surya dalam kinerja dari CIGS itu sendiri. Kombinasi dari keempat unsur ini membentuk struktur kristal yang unik dan sangat diinginkan untuk aplikasi dalam sel surya dan elektronik. Koper, indium, gallium selenide atau CIGS memiliki sejumlah sifat yang membuatnya menjadi salah satu material yang paling menonjol dalam industri sel surya. Yang pertama adalah kemampuannya untuk mengatur bandgap yang memungkinkan mengatur sebagian besar spektrum cahaya matahari, sehingga meningkatkan efisiensi konversi energi sel surya. Sifat kedua adalah fleksibilitas dalam produksi film tipis.
yang mungkin aplikasinya lebih luas dan bisa tegar beberapa jenis kebutuhan. Oke, selanjutnya materi tersebut akan dijelaskan oleh Tegar. Waktu dan tempat saya persilakan. Tegar. Oke. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tegar. Maaf sebelumnya, izin ya, Gar, suaranya belum ada. Oke. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya itu ke pengaplikasian CGS menjadi sel surya film tipis. Dalam pengaplikasiannya, sel surya CGS itu nggak bisa langsung diaplikasikan. Sebelum itu melewati proses ekstraksi yang cukup kompleks. Tahap awalnya melewati proses pengambilan bahan mentah. Untuk langkah pertama dalam ekstraksi yaitu pengolahan biji untuk memisahkan dan mengisolasi logam-logam tersebut dalam bentuk murni. Setelah logam-logam tersebut diperoleh, mereka kemudian diolah lebih lanjut untuk membentuk campuran yang tepat dan sesuai dengan komposisi CGS yang diinginkan. Proses tersebut melibatkan pencampuran logam, kemudian diolah lanjut membentuk struktur kristal CGS yang diinginkan. Selanjutnya yaitu deposit lapisan buffer yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas antarmuka antara lapisan absorber CGS dan lapisan konduktif. Setelah semua lapisan terbentuk, elektroda kontak ditempatkan di atas lapisan konduktif untuk menghubungkan sel surya ke sirkuit eksternal. Elektroda ini biasanya terbuat dari bahan konduktif seperti logam, tembaga, atau aluminium. Selanjutnya, setelah sel surya disusun dalam modul surya yang lebih besar, di mana beberapa sel surya dipasang secara paralel dan seri untuk meningkatkan tegangan dan daya output. Setelah pembuatan modul selesai, sel surya diuji untuk memastikan kinerja dan keandalannya. Uji ini melibatkan pengujian performa konversi energi, stabilitas terhadap degradasi cahaya, dan tes lingkungan lainnya untuk memastikan sel surya dapat berfungsi dengan baik dalam kondisi dunia nyata. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tegar atas penjelasannya. Selanjutnya di sini dari paper kami ini kami bisa menarik kesimpulan di mana panel surya telah menjadi solusi utama dalam menghasilkan energi bersih dan berkontribusi memanfaatkan energi cahaya matahari melalui proses fotovoltaik, di mana dengan menggunakan material semikonduktor seperti silikon kristalin ataupun film tipis seperti copper indium gallium selenide atau CIGS, yang dimana dengan peningkatan terus-menerus dalam teknologi fotovoltaik, panel surya semakin efisien dan terjangkau sehingga bisa menjanjikan masa depan yang lebih berkelanjutan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3 tentang paper yang kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.